Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi basata li'ibadihi wa mawa'ida ihsani wa in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi mushaf tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara dan juga sebagian ibu-ibu dan saudara-saudari, bil khusus guru-guru kita yang ada di depan kita. Yang pertama, Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Syairazi Dimyati, kemudian Ustadz Mahfuz Abdurrahman, Ustadz Irfan beserta rombongan dari Pondok Pesantren At-Taqwa, kemudian Ustadz Dr. Aiz Muhajirin, kemudian Ustadz Masturah, dan juga guru-guru kita, bil khusus keluarga besar Kiai Haji Isamuddin Mukhtar Tabrani, dan juga Kiai Haji keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Saya sesungguhnya hanya melengkapi ini, udah begitu banyak. Mungkin sudut pandang keponakan. Kalau tadi sudut pandang para alim ulama, kolega beliau, teman bergaul beliau. Kalau keponakan mungkin agak beda, makanya disuruh tampil. Sebetulnya udah cukup. Saya niat hadir di sini ngalap berkah guru-guru kita. Yang pertama, sebetulnya sudah saya sampaikan di malam keempat. Beliau pulang dari Kairo itu medio akhir 80-an ya. Dan sempat in the coast di rumah orang tua kami. Karena malum pulang dalam kondisi bujangan gitu kira-kira. Yang saya ingat dari beliau ini begitu tekun mempersiapkan materi taklim maupun ngajar di pesantren. Sehingga ketika itu saya masih usia SMP, Pak. Kalau ngeliat saya sekarang nggak percaya, saya pernah SMP ya. Gede begini gitu ya. SMP itu tiap kali sore pulang sekolah selalu lihat beliau sedang asik. Kalau alumni Mesir biasanya ngetehnya kuat, Pak. Tehnya tuh apa itu? Mug, malu mug kecil, contang kali ya. Contang itu tengah-tengah antara mug sama teko gitu kira-kira ya. Itu ngetehnya kuat sambil baca kitab gitu. Kitabnya kebetulan gundul, Pak. Kalau kita kan gondrong aja salah bacanya ya. Sehingga saya punya kesimpulan beliau ini memang hobi baca, mengkaji kitab, dan kemudian pada usia-usia yang lebih matang beliau sering nulis. Baik kitab-kitab syarah dari terutama kitab-kitab almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tabrani maupun kitab-kitab lainnya. Sehingga hari ini mungkin karya beliau ini yang di display. Nah, kita berharap kaum milenial, zilenial ini bisa lihat bahwa di dunia pesantren
kegiatan literasi. Kalau sekarang kan kerennya begitu. Itu justru tradisi ilmiah sangat ketat dilakukan. Sehingga kalau santri belum senior, belum kelotokan, belum bisa ngaji langsung dengan kiai-kiai utama di tiap-tiap pesantren. Karena begitu ketatnya persyaratan menjadi santri senior yang kemudian nanti keluar menjadi para asatizat dan juga mengisi kepemimpinan ulama. Jadi beliau menunjukkan itu. Yang kedua yang saya ingat dari beliau ini persisten, determinasinya luar biasa. Ketika itu pondok pesantren An-Nur masih pendekatan pesantren tradisional. Beliau pasca menjadi liaison officer KTT non-blok 1993, kemudian jadi delegasi negara Qatar kalau nggak salah, maka terbukalah jaringan internasional beliau yang kemudian ini jadi sangat membantu dan secara signifikan beliau membangun pondok pesantren Al-Mukhtar dari from zero to hero, dari nol sampai seperti yang kita lihat ini begitu megah, bahkan punya cabang yang sebentar lagi operasional di Tambelang. Santrinya ribuan. Jadi ketekunan beliau ini yang seharusnya memang menginspirasi kita. Jadi Al-Mukhtar ini dari nol, Pak. Al-Mukhtar ini bukan cabang An-Nur, bukan. Ini komplementer, saling melengkapi, di mana beliau punya konsep pendidikan pesantren tapi berasaskan sekolah-sekolah terpadu. Berbeda dengan An-Nur yang berasaskan madrasah ibtidaiyah, bahkan Raudhatul Atfal sampai ke madrasah aliyah dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebagai keponakan saya banyak belajar dari beliau. Membangun sesuatu dari nol untuk menjadi sesuatu yang besar. Terakhir, para alim, para ulama, kalau tadi Kiai Irfan bilang beliau itu ulama, sedikit ulama yang hati sama lisannya sama. Atau orang, bukan ulama, orang yang hati sama lisannya sama. Ketika beliau lihat salah, maka ucapkan salah itu. Kalau betul, dibetulkan. Namun demikian, di kota Bekasi, khususnya pondok pesantren Al-Mukhtar yang besar ini, tidak luput dari event-event politik, Pak. Pilkada, pemilu, dan lain sebagainya. Nah, pada event-event itulah ketegasan beliau terhadap apa yang beliau yakini terlihat. Tapi di sisi lain, beliau juga begitu lentur mengambil sikap. Makanya 2-3 pemilu beliau baik terang-terangan maupun diam-diam, karena beliau punya kolega Pak Mahfuz Abdurrahman, Ustadz Ahmad Saihu, maka murid-murid beliau diarahkan memilih. Tapi di sisi lain karena keponakannya juga orang politik, beda bendera, suruh pilih keponakannya, Pak. Nah, itu jadi kalau menurut saya itulah lenturnya beliau. Bahkan pilihan presiden kemarin 01, 02 begitu tajam, itu tidak menjadikan beliau kemudian bersikap. Kalau mau ponakan kan boleh, njewer, ngomelin boleh, Pak. Tapi beda sikap politik, tidak memutus tali silaturahmi. Bahkan dalam forum-forum kalau kita ketemu bareng, Pak, beliau sangat memahami posisi-posisi kita masing-masing. Sehingga saya kira inilah beliau tipikal ulama yang modern, Pak. Dalam arti juga bisa memahami, membawa Al-Mukhtar ini khususnya dalam dinamika politik yang begitu luar biasa, tetapi bisa mengambil sikap tegas sekaligus juga tidak lupa memelihara ukhuwah baik kepada jamaah, sesama
ulama, kemudian juga dengan keluarga dan seterusnya. Oleh karenanya inilah barangkali poin-poin yang ingin saya bagikan, sangat subjektif. Dan satu hal nih yang saya ingat juga, selepas almarhum al-maghfurlah Kiai Aminuddin Mukhtar gak ada, orang tua saya Kiai Aminullah gak ada, Kiai Ismullah gak ada, maka beliau jadi orang tua kami. Dan sampai akhir hayat beliau, yang namanya ponakan, anak muda, darah muda, ngelawan Badar biasa ya, tapi tidak pernah sekalipun beliau memarahi di depan umum, negor di depan umum, mempermalukan, tidak sama sekali. Bahkan beliau lebih banyak mengalah karena ngelihatnya anak muda, nah ini ponakan-ponakan, mana banyak, mana gede-gede, banyak lagunya, banyak modelnya, sehingga justru beliau jadi perekat. Kalau antar ponakan renggang atau ponakan renggang dengan keluarga yang lain, beliaulah jembatan utama dan jembatan pertama. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua, murid-murid beliau, sehingga insya Allah bisa meneruskan perjuangan cita-cita beliau. Dan kita berharap Al-Mukhtar semakin besar, semakin jaya, semakin banyak mengajak umat kepada syiar dan juga tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga nanti lahir dari Al-Mukhtar pemimpin-pemimpin bangsa yang insya Allah membawa bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.